Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar sekali Bapak dan Ibu sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer yang merusak manusia terutama fungsi otak dan tubuh. Nah, tubuh artinya secara fisik dirusak, secara mentalnya juga dirusak, secara psikologisnya juga dirusak. Apalagi mesinnya juga dirusak. Nah, ini bahaya sekali Bapak dan Ibu. Yuk, mari kita lindungi anak-anak kita, lindungi para peserta didik kita dari yang namanya narkoba, ya. Lalu kemudian dampak lain apa? Dehidrasi, halusinasi, pergaulan bebas. Bisa jadi Bapak dan Ibu ya. Jadi dampak yang lain tadi ya bahwa penyalahgunaan zat ya bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Ya kenapa dehidrasi? Karena elektrolitnya berkurang. Mungkin di dalam tubuh kita diserap oleh yang namanya zat dari narkoba itu. Akibatnya badan kita kekurangan cairan. Tadi ya, mesin pembunuh massal selain otak ternyata tubuh kita pun dihabisi. Ya, nah, lalu kemudian kalau sudah kekurangan cairan, nah efek ini jika terus terjadi, Bapak dan Ibu, maka tubuh akan akan mengalami kejang, ya, akan mengalami kejang, lalu dapat dipastikan dapat muncul yang namanya halusinasi, ya, perilakunya lebih agresif. Ya kan? Mungkin kayak kerasukan bentuknya ya, karena saya sendiri belum pernah mencoba. Jadi saya membayangkan aja nih Bapak dan Ibu kalau sudah kejang-kejang, berhalusinasi, lalu kemudian sikap dan perilakunya lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi dapat menyebabkan lagi-lagi kerusakan pada otak, sayang sekali. Ya, selanjutnya menurunnya tingkat kesadaran. Nah, ya, menurunnya tingkat kesadaran. Nah, pemakai pengguna obat-obatan dalam dosis yang berlebih efeknya, nah ini ya, tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran pun berkurang. Ya, kesadaran berkurang bahkan ada beberapa kasus Bapak dan Ibu ketika mengkonsumsi yang namanya narkoba tidur berlama-lama, betul nggak ya? Saya pernah mendengar kalau sudah mengkonsumsi katanya mengalami tidur yang berkepanjangan. Karena saya belum mencoba, baru katanya saja, ya kan? Barangkali Bapak dan Ibu mau mencoba dulu ya. Benar nggak ya yang dikatakan Bunita kalau minum itu tidurnya jadi berlama-lama gitu? Karena tadi pengaruh zat adiktif tadi sehingga mengalami kenyamanan, rasa tenang, ya. Nah, kalau sudah misalkan tidur berlama-lama, ya kan? Nah, sudah pasti jelas kan hilang kesadaran ya, membuat koordinasi tubuh sudah pasti terganggu. Lalu kemudian sering mengalami bingung, ya terjadi perubahan perilaku. Jadi dampak narkoba ini ya memang cukup cukup beresiko sekali ya, resikonya cukup tinggi ya. Termasuk hilang ingatan. Nah ini luar biasa. Waduh ya kalau misalkan hilang ingatan, ya bagaimana diri kita mau dipungsikan gitu ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan ekonomi. Biasanya nih kalau berkaitan dengan ekonomi Bapak dan Ibu ya, apalagi bagi apa namanya individu yang sudah kecanduan, yang sudah terpapar ketergantungan, sikap yang ditampilkan oleh pengguna berusaha mencari uang. Untuk apa? Untuk membeli narkoba, ya kan? Segala cara dilakukan. Entah itu melakukan hal yang agresif, menodong, mencuri, dan lain sebagainya ya. Terjadi pencurian, ingat Bapak dan Ibu perlu kita pahami pencurian itu bukan berarti butuh ya. Bukan karena kebutuhan, bukan karena mendesak sesuatu yang memang urgen, tapi melainkan ini berdasarkan informasi. Saya pernah membaca artikel ternyata untuk membeli suatu narkoba gitu ya. Sayang sekali ya. Kalau misalkan apa ya, mencari ekonomi, mencari uang hanya untuk dibelikan narkoba. Narkoba itu kan mahal sekali, Bapak dan Ibu. Butuh tenaga dan pikiran untuk mencari uang, ya. Jadi 1 gramnya saja itu berapa itu Kak Zazira? Barangkali Kak Zazira udah pernah beli.
warung sebelah Belum ya? satu belum ya. Jangan Itu ya. mahal, iya mahal sekali itu kalau lihat di berita ya. 1 gramnya luar biasa. Kalau saya boleh pinta, saya pinta aja uang ya buat saya ya, daripada untuk beli narkoba. Sayang kan? Iya, lumayan buat beli sayuran sama beras ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya depresi, gangguan mental, psikologis. Nah, ini ya, perubahan dalam perasaan, lebih sensitif, curigaan biasanya ya, tidak nyaman dengan orang-orang di sekitarnya. Aduh, bahaya sekali ya, berkaitan dengan narkoba. Lalu kemudian akhirnya menyebabkan kematian. Ya, banyak kan ya yang overdosis, tiba-tiba langsung hilang apa namanya hilang kesadaran, lama-lama hilang usia ya, hilang umur, kan sayang sekali ya. Jadi waktu apa namanya masa hidup itu dibuat sia-sia. Oke, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Selanjutnya berkaitan dengan strategi dan kebijakan P4GN atau disebut dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ya. Strategi dan kebijakan P4GN, Bapak dan Ibu bisa melakukan komitmen diri. Nah, ini ya. Seluruh elemen bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, dimulai dari keluarga, kelompok, atau komunitas di lingkungan sekitar kita. Ya, ini perlu sekali Bapak dan Ibu nih untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Lalu kemudian selanjutnya konsolidasi kekuatan. Nah, siapa ini yang bertindak? Konsolidasi kekuatan. Ingat bahwasanya kata saya tadi yang disampaikan bahwasanya narkoba itu bukan tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab sendiri-sendiri, melainkan diupayakan seluruh elemen, baik itu pemerintah, Tadi sore, pemerintah Pak. setempat ya, swasta Sore ataupun tadi. masyarakat berkonsolidasi dan berkontribusi bersama mendukung penanganan narkoba secara masif ya. Yuk kita satukan tangan kita, satukan tenaga kita, ya kan? Bagaimana caranya apa namanya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu ya. Kalau misalkan kita bersatu padu, gotong royong, insya Allah semuanya aman ya. Lalu kemudian upayakan deteksi dini. Ini bagi para ibu guru kalau misalkan yang mengajar di sekolah ya, yang tadi usia 15 sampai 24 tahun ini perlu diwaspadai Bapak dan Ibu ya. Deteksi usia dini apa namanya eh, penyelenggaraan upayakan nih tes urin ya untuk memastikan sesuatu yang pasti. Kita tidak boleh menduga-duga juga ya Bapak dan Ibu. Tidak boleh upayakan tidak boleh menduga-duga tapi lakukan tes urin secara berkala ya. Apa namanya di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu atau misalkan di lingkungan instansi atau di lingkungan organisasi ya atau di masyarakat lainnya ya. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri yang namanya kasus narkoba itu tidak hanya di lingkungan remaja saja, di lingkungan pendidik saja, melainkan di lembaga-lembaga lain pun banyak, Bapak dan Ibu, karena faktor yang tadi saya sebutkan, ya. Bisa jadi di lingkungan kesehatan pun malah menggunakan, ya, misalkan di rumah sakit bisa jadi nih apa namanya sebagai pecandu. Karena apa kalau udah sekali dua kali, nah tadi yang saya sampaikan kalau sudah mencoba, akhirnya kan lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya sudah lama-lama kecanduan ya. Maka dari itu perlu kita deteksi dini ya, upayakan apalagi para pekerja ya Bapak dan Ibu, apalagi karena apa? Karena saya sering melihat nih di berita-berita nasional ya Bapak dan Ibu bahwasanya termasuk apa ya pegawai negeri sipil pun terlibat di dalamnya ya. Nah ini jadi tidak bisa kita pungkiri berkaitan dengan hal ini. Lalu kemudian yang keempat apa nih? Lingkungan bersinar. Nah, lingkungan bersinar itu bukan berarti lingkungan yang glowing ya, Bapak dan Ibu, tapi bersih narkoba. Upayakan lingkungan bersih narkoba ini eh, tadi bukan tugas sekolah saja, bukan tugas guru saja, bukan tugas palurah saja atau pemerintah saja, melainkan tugas kita bersama. Ya,
Mari kita satukan tenaga kita satukan pikiran kita berantas yang namanya penyalahgunaan, apalagi peredaran narkoba di sekitar kita.